Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Indramayu akan mempraktekkan coaching supervisi akademik. Saya Wahyuni Indrasari sebagai supervisor. Saya Haryanto berperan sebagai coach. Saya Nurul Fajrin berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya Pak Hari? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Pagi ini kabar saya baik Bu, dan keadaan yang bahagia. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak Hari, sehat-sehat. Oke Pak Hari, pada sesi kali ini saya ingin mendiskusikan dengan Pak Hari tentang rubrik penilaian dengan teknik analisa ya, yaitu dengan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Yang saya ingin tanyakan Pak Hari, kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan oleh Pak Hari pada sesi coaching ini? Ya Bu, nanti yang ingin saya kembangkan pada kompetensi coaching yang akan saya kembangkan ini adalah yang pertama kehadiran penuh Bu, atau presence, kemudian mendengarkan aktif dari kunci, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Dari ketiganya ini nanti mungkin saya akan fokuskan ke kehadiran penuh atau presence Bu ya, sehingga kunci ini lebih terbuka yang dirasakan ataupun nanti yang disampaikan. Kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari hasil coaching yang Bapak? Ya, indikator ketercapaian dari hasil coaching yang saya lakukan itu yang pertama dapat menentukan agar coaching bisa menentukan jalan keluar Bu ya, atau tidak menemukan masalah kembali dari permasalahan. Berarti dari sesi ini sudah sesuai ya Pak ya, tadi menuntun agar coachingnya itu menemukan jalan keluar gitu ya Pak ya. Oke. Mudah-mudahan nanti di sesi coaching Bapak Hari bisa lebih sesuai dengan alur ceritanya ya Pak ya. Nah, mungkin itu saja Pak dari saya. Ya, Ibu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak Hari. wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Hari. Ya, Ibu Nurul gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Pak Hari gimana kabar? Alhamdulillah kabar saya juga baik. Bagaimana nih? Adakah permasalahan yang harus diselesaikan bersama nih? Iya, jadi begini Pak, saya itu tujuannya datang ke sini ke Bapak itu adalah untuk mencari solusi dengan permasalahan yang sedang saya hadapi di kelas seperti itu Iya. Pak. Kalau boleh saya tahu nih permasalahannya apa Ibu ya? Jadi di kelas saya itu ada beberapa siswa yang tidak mengerjakan tugas. Ya. Lalu ketika diberi PR oleh guru Ya. juga tidak dikerjakan. Hmm. Kemudian dalam pembelajaran juga terlihat kurang antusias seperti Ya, itu Pak ya. masalahnya. Ya, itu saya temui mungkin di hampir setiap kelas juga ya Bu ya, pada umumnya siswa ya. Dengan umurnya siswa yang sekarang gitu ya Bu ya, mungkin itu menjadi permasalahan yang umum ya Bu ya, kalau kita lihat di sebagian daripada siswa kita ya Bu ya. Oke, sebenarnya tujuan daripada perbicaraan ini Pak, atau pembicaraan ini apa sih Bu tujuannya? Tujuannya yaitu agar saya mendapatkan solusi Pak. Kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi siswa-siswa saya yang bermasalah tersebut. Ya, mudah-mudahan tujuan dari yang Ibu inginkan itu tercapai ya Bu ya. Sebelumnya ukuran keberhasilan dari percakapan ini nih Bu ya, dari yang Ibu hadapi di kelas itu, kalau saya berikan rating dari 1 sampai dengan 10, ada di berapa tuh skalanya itu? Sebenarnya sih agak sulit ya Pak untuk menilai diri sendiri gitu ya Pak ya. Tapi dengan kondisi tersebut gitu, menurut saya kondisinya itu masih belum ideal ya Pak. Jadi menurut saya skalanya itu ada di angka 6. Ada di angka 6 ya. Kemudian Ibu nih selama ini nih mendapatkan hambatan ya, atau gangguan yang dapat menghalangi untuk pencapaian atau tujuan Ibu yang tadi disampaikan itu. Apa sih sebenarnya hambatan atau gangguan yang Ibu hadapi ini selama ini dari permasalahan yang Ibu hadapi itu? Kalau hambatannya itu yang pertama itu dari siswanya ya Pak ya. Siswanya itu terlihat kurang antusias dalam belajar, lalu kalau misalkan diberi tugas tidak
tidak mengerjakan, diberi PR juga tidak mengerjakan. Nah, mungkin kalau saya rasa sih mungkin ada beberapa hal yang belum saya laksanakan di kelas, seperti itu Pak. Sebenarnya ada solusi nggak sih Bu dari Ibu sendiri nih, dari permasalahan yang tadi sudah Ibu sampaikan nih, dari permasalahan anaknya, mungkin lingkungannya, pergaulan dengan temannya dan sebagainya, ataupun mungkin dari yang lainnya gitu ya. Adakah solusi dari Ibu sendiri dari permasalahan yang tadi Ibu sampaikan? Kalau solusi ada. Yang pertama dari peserta didiknya itu, jadi nanti di kelas itu mungkin saya akan berikan pembelajaran yang lebih menyenangkan untuk siswanya gitu, jadi agar siswanya itu terlihat antusias, kemudian dapat mengerjakan tugasnya. Lalu saya mencoba akan menerapkan beberapa metode mungkin Pak, atau model pembelajaran seperti itu. Itu merupakan salah satu ataupun beberapa solusi ya Bu ya yang Ibu hadirkan di sana. Nah, rencana apa sih yang Ibu akan lakukan untuk mencapai tujuan yang tadi Ibu sampaikan? Untuk rencana yang akan saya lakukan, yang pertama itu saya melakukan segitiga restitusi kepada anak-anak yang bermasalah tersebut gitu ya Pak. Jadi nanti saya akan mengundang dari beberapa anak tersebut, lalu melakukan pendekatan apa saja sih yang membuat mereka itu, atau faktor-faktornya yang membuat mereka itu jadi malas untuk belajar seperti itu Pak. Lalu kemudian solusinya juga saya mungkin bisa juga berkonsultasi dengan rekan sejawat. Barangkali rekan sejawat mempunyai permasalahan yang sama, maka dari itu saya bisa mengambil pembelajaran atau solusi yang dari rekan sejawat saya tersebut. Seperti itu. Kalau dilihat daripada ukuran keberhasilan nih, ukuran keberhasilan dari rencana yang ingin Ibu terapkan tadi ya, ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu itu apa sih Bu? Ukuran keberhasilannya? Untuk ukuran keberhasilan dari rencana saya itu dari muridnya ya, jadi ada perubahan dari muridnya yang tadinya tidak mengerjakan tugas, kemudian menjadi rajin mengerjakan tugas, lalu kemudian yang tadinya terlihat tidak antusias dalam belajar itu jadi terlihat antusias. Jadi ada perubahan yang ada di dalam peserta didik. Ya, intinya ukuran keberhasilan Ibu itu ada perubahan gitu ya Bu ya. Ada perubahan perilaku gitu ya. Kemudian kapan nih komitmen atau rencana tadi itu akan dilakukan nih? Untuk rencananya setelah kita berbincang, insya Allah besok ya Pak, saya akan mulai mencoba melaksanakan rencana-rencana yang tadi sudah saya paparkan sebelumnya. Rencana yang tadi yang sudah Ibu sampaikan ini nih, ya tentunya itu kan banyak melibatkan gitu ya Bu ya, melibatkan beberapa rekan ataupun yang lainnya ya Bu ya, untuk mensukseskan rencana tadi. Menurut Ibu nih, siapa nih yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tadi nih? Pihak-pihak yang terlibat seperti itu ya. Yang pertama itu ada yang jelas kepala sekolah ya Pak, karena kan memang kepala sekolah itu kan mempunyai wewenang. Jadi kalau misalkan ada masalah apapun sudah didiskusikan dengan kepala sekolah. Kemudian kolaborasi dengan rekan sejawat. Barangkali rekan sejawat mempunyai masukan atau saran. Kemudian dari siswanya sendiri itu ya Pak ya. Jadi bagaimana caranya membuat siswa berubah perilakunya. Kemudian yang terakhir mungkin orang tua ya, karena kan memang kita itu kan istilahnya membutuhkan komunikasi dengan orang tua agar anak itu menjadi maksimal gitu, atau mendapatkan hasil yang optimal dalam pembelajaran seperti itu. Adakah tidak lanjut Bu ya, tidak lanjut dari komitmen rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi dengan orang-orang juga yang membantu menjaga komitmen Ibu tadi, adakah tidak lanjutnya Bu? Tindak lanjutnya yang pastinya melaksanakan yang tadi sudah direncanakan gitu ya Pak. Terschedule ya? Ya, jadi membuat program seperti itu. Atau bisa jadi saya mau membuat RPP yang mungkin di dalamnya terdapat beberapa metode atau pembelajaran yang mungkin di dalamnya itu diselipkan games atau mungkin speaking. Jadi nanti anaknya itu merasa lebih antusias dalam belajar. Kemudian saya juga mencoba untuk konsisten dalam melaksanakan dari rencana-rencana tersebut seperti itu Pak.
luar biasa nih Bu ya, komitmen yang Ibu sampaikan itu luar biasa. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, mau kapan dilakukannya nih Bu? Yang pastinya secepatnya ya Pak Ya. dilakukannya, mungkin setelah kita berbincang seperti ini, besoknya saya akan mencoba langsung agar anak itu segera berubah seperti itu perilakunya. Amin ya Bu ya. Oke. Tadi sangat luar biasa Bu. Kesimpulan daripada obrolan kita hari ini apa nih Bu? Kesimpulannya jadi sekarang itu yang tadinya saya mungkin masih bingung gitu ya Pak, apa yang harus saya lakukan setelah saya berbicara dengan Pak Hari. Jadi saya sudah tahu nih kira-kira apa yang harus saya kerjakan. Kemudian saya juga sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang tadi sudah saya paparkan sebelumnya. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Hari atas sami-sami. semua masukan sarannya. Sebenarnya tadi yang Ibu sampaikan itu merupakan solusinya itu hadir dari Ibu sendiri ya. Sehingga Ibu juga berkomitmen menjalankan dari apa yang ingin tujuan daripada Ibu itu ya Bu ya, dari permasalahan yang ada. Ibu sekali lagi, kalaupun komitmen itu sudah ada dan sudah terschedulekan, mudah-mudahan segera dilaksanakan ya Bu ya, agar tujuan daripada problem yang sekarang Ibu hadapi ini terselesaikan gitu ya, karena hadir sebuah solusi yang ada ketika kita ada pembicaraan ini ya Bu ya. Itu saja Ibu, mudah-mudahan dapat terlaksana ya Bu ya. Dan Ibu juga dapat solusi dari permasalahan yang ada. Ibu, itu saja dari saya, kurang lebihnya minta maaf Ibu ya. Terima kasih banyak. Oke, sami-sami. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Hari. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang. Ya, selamat siang juga. Ya, baik, kita lanjutkan sesi kali ini adalah sesi pasca observasi. Setelah tadi Pak Hari melakukan sesi pra observasi dan dilanjutkan dengan coaching yang menggunakan alur kita ya Pak Hari ya. Izinkan saya menyampaikan observasi yang telah saya amati tadi pada saat Pak Hari melakukan sesi coaching bersama rekan Pak Hari yaitu Ibu Nurul gitu ya. Alhamdulillah tadi pelaksanaan coachingnya itu berjalan sesuai dengan rencana awal gitu Pak ya. Kemudian lancar juga, tidak ada hambatan. Sebelum menyampaikan hasil coaching, saya terlebih dahulu ingin bertanya bagaimana perasaan Pak Hari setelah melakukan coaching bersama Ibu Nurul. Ya, perasaannya jelas sangat senang sekali Bu ya, dan kemudian lega juga karena dapat membantu Ibu Nurul untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya, yaitu mengenai siswa yang tidak mengerjakan tugas di sekolah atau di kelas. Tadi saya melihat secara keseluruhan sudah bagus dari proses awal sampai dengan akhir itu Pak Hari ikuti gitu ya, sehingga Pak Hari sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian dari awal sudah terlihat alur tujuan di mana Pak Hari itu sudah menanyakan tujuannya dari percakapan coaching tadi kepada Ibu Nurul. Kemudian pada alur identifikasi Pak Hari juga sudah menanyakan mengenai hambatan atau gangguan yang dirasakan oleh Ibu Nurul. Kemudian dari alur rencana aksi ini juga Pak Hari juga sudah menanyakan rencana yang akan dilakukan dan ukuran keberhasilan dari rencana tersebut. Nah, sedangkan dari alur tanggung jawab ini Pak Hari juga sudah menanyakan komitmen gitu ya, serta tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Ibu Nurul ya. Mudah-mudahan alur tirtanya ini tidak ada lagi yang terlewat ya Pak ya. Oke. Kemudian mengenai indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bapak inginkan ini sebelum pelaksanaan coaching itu bagaimana Pak Hari? Apakah sudah tercapai atau belum? Ya, menurut saya sudah tercapai ya Bu ya, karena Ibu Nurul itu tadi sudah berhasil menemukan jalan keluar atau solusi dari permasalahannya tersebut. Untuk keseluruhan yang tadi sudah dilaksanakan itu sudah sangat baik ya Pak. Mengenai kompetensi inti yang tadi sudah dipaparkan, yaitu fokus pada kehadiran penuh gitu ya, yang dilakukan oleh Pak Hari ini sudah tepat gitu ya. Saya melihat tadi kompetensi tersebut ini sudah muncul seperti tadi gesturnya Bapak mengangguk gitu ya. Terus kemudian tatapan Bapak
secara langsung kepada Ibu Nurul gitu ya, sehingga Bu Nurul bisa merasa nyaman dan diterima kehadirannya. Nah, selain itu ada kompetensi yang sudah dilaksanakan gitu kan tadi, terus ada juga kompetensi lain yang mungkin ingin dikembangkan oleh Pak Hari. Ya, jelas Bu, ada Bu ya, ada kompetensi yang harus terus dikembangkan. Salah satunya adalah untuk saya pribadi nih harus terus berlatih ya Bu ya, agar nantinya itu selanjutnya itu bisa menjadi coach yang lebih baik lagi ya Bu ya dalam pelaksanaannya, itu seperti itu. Ya, barangkali ada yang ingin disampaikan lagi Pak Hari? Saya kira cukup Bu. Oh ya, Terima oke. kasih. Kalau sudah cukup, terima kasih banyak Pak Hari Iya, atas sama-sama, Bu. coaching yang tadi sudah Bapak tadi Iya. lakukan. Sekian dari saya. Iya. Selanjutnya saya mohon maaf. Ya, sami-sami Ibu, saya juga ya Bu ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek coaching supervisi akademik kelompok kami. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, Bergerak. Menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.